Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go! Ketika Sander berada di dermaga, dia nggak sengaja mendengar suara rintihan. Karena penasaran, dia pun mencari sumber dari suara rintihan tersebut dengan mengikuti jejak langkah yang penuh darah. Gak disangka-sangka ternyata suara itu berasal dari mermaid yang sudah dikalahkan oleh mermaid Rin sebelumnya. Mermaid itu bernama Mermaid Katrina. Gak kerasa pagi hari pun sudah tiba. Ben baru saja terbangun dari tidurnya. Setelah itu dia mendengar suara rekaman dari nyanyian Mermaid Rin. Suara nyanyian itu seakan-akan menghipnotis Ben. Di alam bawah sadarnya Ben melihat Mermaid Rin sedang terjebak di dalam sebuah tangki air. Namun seberapa keras usaha Ben, dia tetap gak bisa menyelamatkan Mermaid Rin. Di saat yang bersamaan, ternyata Mermaid Rin pun mengalami mimpi buruk yang sama. Tak lama kemudian, Mermaid Rin pun terbangun oleh mermaid lainnya. Mereka meminta makanan kepada Mermaid Rin. Sambil terengah-engah, Mermaid Rin pun bilang bahwa dia akan pergi untuk mencari makanan. Singkat cerita, kini Mermaid Rin sedang bersama dengan Maddie untuk mencari makanan. Di perjalanan, Mermaid Rin menceritakan tentang mimpi buruknya itu. Maddie bilang bahwa itu hanyalah sebuah mimpi, di mana semua manusia akan mengalaminya saat pikiran sedang gelisah. Tak lama kemudian, Maddie mendapat telepon dari Ben. Kemudian Maddie dan Mermaid Rin segera bergegas pulang setelah mendapatkan ikannya. Sesampainya di tempat persembunyian mereka, Maddie dan Mermaid Rin melihat para mermaid itu sedang berkelahi. Ben sudah berusaha untuk menenangkan mereka, tapi semuanya percuma saja. Kemudian Mermaid Rin meminta mereka untuk berhenti berkelahi. Mereka pun langsung terdiam dan menuruti perintah dari Mermaid Rin karena dia adalah pemimpin mereka. Ben mengatakan bahwa mereka nggak bisa tinggal di tempat itu selamanya karena pasti manusia akan menemukan mereka. Maka dari itu, Maddie, Ben, dan Mermaid Rin mulai mencari tempat tinggal lain untuk mereka. Kemudian Mermaid Rin hendak memisahkan mermaid laki-laki dan mermaid perempuan. Mermaid perempuan akan tinggal bersama dengan manusia yang mereka percayai, yaitu Nyonya Helen dan Maddie. Sedangkan mermaid laki-laki akan menjaga tangki air mereka di tempat persembunyian. Tak hanya itu saja, Ben dan Maddie memberikan mereka sebuah identitas masing-masing untuk tinggal di daratan seperti manusia pada umumnya. Bahkan kini mereka memiliki nama masing-masing. Right into the camera. Levi. Setelah semua selesai, mereka pun kembali ke tempat persembunyian mereka. Di sana, kedua mermaid pria itu hampir saja bertengkar lagi. Tapi Mermaid Rin dengan tegas melarang mereka untuk berkelahi. Kemudian Mermaid Rin meminta salah satu mermaid itu untuk berbicara. Mermaid yang bernama Levi itu pun berkata Ben. Mermaid Rin bilang kepada Ben bahwa dia ingin pergi bersama dengan Ben. Ben tentu saja menolaknya. Kemudian Maddie bilang kepada Mermaid Rin bahwa Mermaid Levi sudah membunuh Sin. Mermaid Rin menjawab bahwa dia melakukan itu karena desakan dari kelompoknya untuk bertarung. Ben mengatakan meski demikian itu nggak merubah apapun yang sudah terjadi. Ben nggak tahu apa yang akan Sander pikirkan saat melihat dia bersama dengan pembunuh ayahnya. Ben nggak mau Sander semakin salah paham kepadanya. Maka dari itu Ben tetap menolak, tapi untung saja Maddie bisa merubah pikiran Ben sehingga Ben menyetujui Mermaid Levi untuk ikut bersamanya untuk sementara waktu. Singkat cerita, kini Ben membawa Mermaid Levi ke rumahnya. Di sana Ben memperlihatkan foto keluarga dan teman-temannya termasuk dengan Sander dan almarhum ayahnya. Setelah itu Ben jadi teringat dengan Sander dan hendak menemuinya. Sesampainya di dermaga, Ben melarang Mermaid Levi untuk keluar dari mobilnya. Ketika Ben menemui Sander, dia meminta maaf karena sudah mengabaikan panggilan dari Sander. Kemudian Sander bertanya tentang pelaku yang sudah membunuh ayahnya. Ben mencoba untuk menjelaskan tentang pria itu hanyalah seorang prajurit. Dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Setelah mendengar itu, Sander mulai marah lagi karena dia pikir jika Ben malah membela pria yang sudah membunuh ayahnya. Karena merasa usahanya sia-sia saja, Ben pun memilih untuk pergi.
Setelah Ben pergi, Xander membuka dek kapalnya. Ternyata Xander mengurung Mermaid Katrina yang sedang terluka parah di sana. Tak berselang lama, Mermaid Katrina pun mulai tersadar. Xander berusaha menenangkannya dari atas, tapi Mermaid Katrina terus saja mengamuk dan berusaha untuk melarikan diri. Xander mengatakan bahwa dia hanya ingin tahu di mana pria yang sudah membunuh ayahnya itu. Namun sepertinya Mermaid Katrina masih nggak bisa dikontrol. Dia terus saja mengamuk dan mencari jalan keluar. Di tempat lainnya, Ben dan Mermaid Levi sampai di sebuah persimpangan jalan, di mana jalan itu nggak jauh dari sebuah bar. Mermaid Levi pikir jika dia harus belajar di tempat tersebut. Ben bilang bahwa Mermaid Levi belum siap untuk itu, tapi dia malah pergi begitu saja. Ben sudah berusaha untuk mencegahnya, tapi mobil Ben menghalangi mobil lainnya, sehingga Ben harus memindahkan mobilnya tersebut terlebih dahulu. Kini Mermaid Levi sudah sampai di dalam bar itu. Di sana sedang ada perlombaan minum bir sebanyak-banyaknya. Ben pun kini hanya bisa mengawasinya. Gak terasa hari pun sudah mulai malam. Xander kembali pergi menemui Katrina di dek kapalnya. Xander masih berusaha untuk mencari informasi tentang pria yang sudah membunuh ayahnya. Xander mengatakan akan melepaskan Mermaid Katrina asalkan dia mau memberitahu di mana pria itu berada. Namun tiba-tiba Mermaid Katrina nggak bersuara. Kemudian Xander pun mencoba untuk mengeceknya. Kala itu Xander berpikir jika Mermaid Katrina tak sadarkan diri. Untuk memastikannya dia pun segera pergi ke ruangan bawah kapalnya. Sayangnya Xander malah tertipu oleh Mermaid Katrina. Dia langsung menyerang Xander dan mengambil senjatanya. Untungnya Xander berhasil keluar lagi dari ruangan tersebut. Ternyata Mermaid Katrina sangat pintar. Dia pun menggunakan tombak untuk membuka pintu ruangan itu. Namun ternyata Xander lebih pintar. Dia menjalankan kapalnya ke tengah lautan. Mermaid Katrina pun jadi ragu untuk menceburkan dirinya ke laut karena lautan masih sangat berbahaya. Ternyata Xander pun tahu tentang kenapa para mermaid itu nggak bisa kembali ke lautan. Sepertinya Mermaid Katrina nggak punya pilihan lain lagi. Xander membuat kesepakatan jika Mermaid Katrina membantunya menemukan pria yang sudah membunuh ayahnya, maka Xander pun akan membantu Mermaid Katrina mengatasi masalahnya. Gimana, makin seru aja kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Siren Season 2. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Dadah, terima kasih.